makin dalam ilmu antum, makin sering mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan terjemahannya, mendengarkan penjelasan ulama tentang ayat-ayat tersebut, mengetahui sabab nuzulnya, menghafalnya, mengaplikasikan dalam kehidupan. Terus hadis Nabi SAW, kisah para sahabat, itu betul-betul melunakkan hati dan membersihkan hati. Yang kedua teman-teman, harus jauh dari dosa. Dosa ini perusak hati. Makanya Nabi SAW kasih gambaran, amal soleh itu ibaratnya satu tetes cahaya dalam hati. Kalau dia kerjakan lagi, cahaya lagi. Dia kerjakan lagi, cahaya lagi. Sampai hatinya terang benderang. Bahkan bisa menerangi orang lain. Kalau hatinya sudah penuh dengan iman, dengan amal soleh. Kalau buat dosa, kata Nabi SAW, dia seperti noda hitam. Kalau dia taubat, bersih. Tapi kalau dia tidak taubat, dia buat lagi, kelam, hitam lagi. Sampai hatinya nanti hitam, kelam, dan menjadi keras. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, lebih keras daripada batu. Di saat itu teman-teman, kalau hati sudah keras, ya, biar datang gempa bumi, orang mati depan mata kita, tidak tersentuh sama sekali. Orang yang hatinya lunak itu, ada iman, sedikit saja, dengar guntur sudah ketakutan sama Allah. Itu yang kata Abdullah bin Mas'ud pada saat dengar gelegar guntur di Kufah, waktu itu dia mengatakan, ingatlah, ini peringatan yang sangat jelas dari Allah Sang Perkasa di langit kepada penduduk bumi. Ya. Bagaimana Nabi SAW melihat mendung, beliau mondar-mandir, gelisah. Lalu kata Aisyah, Rasulullah, kenapa anda mondar-mandir? Kata Nabi SAW, hai Aisyah, siapa yang bisa menjamin buat kita? Di belakang awan ini siksaan, bukan rahmat. Maka beliau gelisah, sampai hujan turun, baru beliau pastikan air hujan turun, baru beliau ya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang begitu, hati itu gelisah kalau hatinya bersih. Tapi kalau hatinya penuh dengan dosa teman-teman sekalian, masih antum buka ya hal-hal yang dilarang dalam agama. Semoga Allah maafkan yang lalu-lalu ya. Tapi tujuan pengajian begini teman-teman, kalau sudah dengar dari sekarang ke depan, bagaimana kita perbaiki? Jaga mata, jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki, jaga kemaluan. Udah nikmat yang halal aja deh. Yang haram tutup semua pintu-pintunya. Dan dalam menutup pintu itu sudah saya pernah kasih contoh. Ibaratnya teman-teman tubuh kita ini dengan dosa, ya itu kalau pintunya untuk masih buka kayak tembok rumah bobol, ya temboknya rusak. Ada dua opsi untuk membuat kita tidak kena udara dingin dan digigit oleh nyamuk, ya dari luar datang. Pertama pakai selimut, ambil selimut pakai, selesai. Tapi ini masih terancam kan? Kalau antum tertidur, antum terdorong selimutnya, kan jadi dingin, nyamuk jadi gigit kan? Ini belum kasih solusi. Solusi yang terbaik apa? Bangun tembok baru, pasang batu bata kuat, biar antum gak pakai selimut aman. Maksudnya apa? Tutup udah fasilitas dosa itu. Tutup selesai, tinggalkan. Mau orang bilang antum garis keras, mau soalim, biarin aja. Karena masalahnya kita yang terganggu, kan gitu. Khusyuk dalam sholat susah, mendekatkan diri kepada Allah susah, mau nangis susah, kan itu dosa semua. Ya itu dosa. Kemudian yang ketiga berdoa kepada Allah SWT. Selalu berdoa agar Allah bersihkan hati, Allah lunakkan hati. Dan yang keempat masalah komunitasnya. Selalu bersama dengan teman-teman yang baik. Allahu a'lam. Dakwah semampumu.